Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Saya adalah licensed trainer NLP yang bisa melisensi Anda untuk mendapatkan sertifikasi NLP dari Dr. Richard Bandler selama 7 hari. Nah, topik apa kali ini yang akan kita bahas? Topik yang kita bahas adalah mengenai bagaimana caranya kita menghilangkan halusinasi suara yang suka mengganggu kita, yang kadang-kadang membuat hidup kita menjadi tidak lebih mantap, tidak lebih sukses. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini. Check this out. Pak, saya ada masalah nih. Ada masalah apa, Rin? Ini nih akhir-akhir ini aku suka berhalusinasi gitu di kepala aku tuh kayak ada suara-suara gitu. Halusinasi yang kayak gimana? Kayaknya sih dari suara orang tua saya, Pak. Jadi kamu dengar suara orang tua kamu? Kayak gitu ada solusinya nggak ya, Pak? Sebetulnya kita ada teknik NLP, jadi dia bisa suara-suara yang kamu dengar itu sebenarnya menghambat untuk kamu melakukan segala sesuatu yang berhubungan sama kerjaan kamu. Iya. Nah, tapi daripada saya banyak salah jelasinnya nanti, lebih baik kamu nonton aja channelnya Coach Antonius Arif. Oh, ada solusinya kayak gitu ya, Pak? Iya, itu lengkap di situ. Jadi sebetulnya manusia itu kan dia bisa terhambat karena mungkin dari visualnya dia melihat sesuatu yang menakutkan, atau mungkin suara-suara yang menghambat dia untuk melakukan segala sesuatu, atau mungkin karena perasaan juga. Biasanya kan orang galau sekarang susah move on gitu. Nah, itu ada tipsnya bagus dari Coach Antonius Arif. Tonton aja channelnya ya. Oke, siap, Pak. Oke. Halo, ketemu lagi. Ya, topik kali ini saya mau ngebahas tentang halusinasi suara. Halusinasi suara apa sih? Halusinasi suara adalah suara-suara yang sering muncul di kepala kita. Suara-suara itu bisa kita bagi menjadi dua. Suara yang pertama adalah suara kita sendiri, suara yang kedua adalah suara orang lain. Nah, kalau suara diri kita sendiri, kadang-kadang ada suara yang mendiskreditkan kita, membuat diri kita menjadi tidak berdaya, membuat diri kita mengatakan bahwa kamu tuh bodoh, kamu tuh goblok, dan sebagainya. Suara-suara di kepala itu yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Nah, suara itu terjadi karena apa? Biasanya, suara-suara itu terjadi karena pengalaman masa lalu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah suara dari orang lain. Suara siapa? Bisa orang tua kita, orang-orang pernah membuli kita, mungkin guru, atau siapapun figur otoritas. Nah, suara-suara itulah yang sering mengganggu kepala kita kemanapun kita berjalan. Suara itu selalu ngikutin. Dan tak jarang, bahkan saya pernah menemukan ada satu orang anak, waktu itu ini anak kuliah, sudah kuliah, dan sudah lulus malah. Dulu dia punya pengalaman, dia ada sering suara-suara, itu menarik. Suaranya bukan suara, katanya dia, ini malah suara ketiga. Bukan suara dia, bukan suara orang tua, tapi suara yang tidak jelas. Suara itu ngomong apa? Suara itu mengatakan, biar kamu bisa hidupnya lebih bahagia, bunuh orang tuamu. Kaget saya dengar cerita itu ya. Waktu dia bilang katanya bunuh orang tuamu, saya kaget. Loh, kok ada suara kayak gini ya? Nah, kemudian akhirnya saya coba cari tahu apa yang menyebabkan. Ternyata ada problem di masa lalu. Kebanyakan suara-suara itu yang banyak mengganggu kita itu benar-benar dari pengalaman masa lalu yang terjadi dalam kehidupan kita. Suara itu bisa kita sebut siapa? Suara itu bisa kita sebut self-talk, suara itu bisa juga kalau di istilah resource therapy ya, itu disebut nama introject, adalah sosok seseorang tertentu yang mengganggu kita. Bahkan saya pernah mendengar ada beberapa orang yang sering kayak tanda kutip kesurupan, atau beberapa orang yang sering melakukan tindakan kejahatan tanda kutip, itu sering banget muncul ada suara-suara yang mereka tidak tahu itu suara siapa. Jadi suara itu mengganggu diri mereka. Nah, coba kita lihat lagi, cek lagi, balik lagi ke masa lalu. Sebenarnya apa yang terjadi sih kepada orang-orang tersebut? Biasanya suara-suara itu terjadi karena pengalaman masa lalu yang negatif, pengalaman masa lalu yang jelek. Pengalaman masa lalu yang jelek dan buruk itu yang membuatkan muncul ada suara-suara yang mengganggu dirinya. Jadi, kayak contoh, kita pernah dibully, dipukul, pernah diomelin, pernah dimacam-macam, maka suara itu akan muncul dalam kehidupan kita, bahkan bisa saja dalam bentuk mimpi. Bahkan kita tidak aneh bahwa banyak ada cerita juga yang mengatakan ada seorang anak ke SMP bisa sampai ngebunuh anak umur 5 tahun.
Dan itu terjadi karena apa? Itu bisa terjadi karena halusinasi. Memang ada beberapa para pakar psikologi mengatakan itu bisa saja merupakan gangguan kejiwaan atau istilahnya schizophrenia. Tetapi di sini karena saya bukan psikolog, maka saya tidak akan membahas mengenai itu. Yang saya mau mengatakan bahwa tugas kita bagaimana cara mengatasinya. Saya pernah mendapati satu kasus yang menarik. Ada seorang anak yang kebetulan dia masa kecilnya nggak bagus, dan suatu ketika dia minta diterapi ke saya dan ketemu dengan saya coaching dan konseling, dan saya menemukan hal menarik. Dia mengatakan, dia lucu ya, setiap malam minggu dia selalu berasa berbicara dengan Lucifer. Saya juga kaget, Lucifer. Oh ya? Terus saya nanya, kamu bicara sama Lucifer? Iya, bicara sama Lucifer. Kamu bicara apa? Ya bicara aja, daripada saya nggak ada kerjaan, katanya. Saya kaget gitu. Rupanya, kemudian saya tanya, ada suara siapa lagi? Dia bilang, ada suara wanita tua. Kemudian saya tanya, suara siapa wanita tua itu? Wanita tua itu katanya mirip kayak suara ibu saya. Langsung saya dapat ide. Rupanya kelihatannya problem-problem ini terjadi salah satunya karena suara-suara yang muncul. Jadi yang saya lakukan adalah apa? Kita menggunakan dengan teknik NLP dan sederhana banget. Teknik NLP yang dilakukan adalah Anda cuma imajinasikan seperti Anda punya seperti alat sound system, ya, sound system. Nanti bisa muncul gambarnya ada sound system. Nah, di sound system itu ada volume. Jadi ada volume. Jadi kalau Anda bayangkan ada volume besar dan kecil, ada suara cepat dan lambat, ada suaranya mungkin lengkingan tinggi, ada suaranya ngebas, ada suaranya macam-macam. Itu alat sound system seakan-akan punya Anda. Dan Anda bisa kendalikan kepala Anda. Caranya gimana kendalikan kepala? Caranya sederhana banget. Caranya adalah Anda bayangkan Anda pegang volume dan Anda mainkan volume. Jadi misalnya sambil contoh, ada suara mengatakan, kamu tuh goblok banget sih. Nah, ini yang pertama. Kemudian saya akan cek dulu, suaranya di kiri apa di kanan? Ya, oh di kiri. Oke, saya tanya lagi, suara di kiri ini di depan atau di belakang? Ini dalam imajinasi ya. Ini dalam imajinasi Anda melakukan, dan ini biasa di kelas NLP diajarkan lebih detail. Suaranya ini di depan atau di belakang? Ya, di kiri atau di kanan? Jadi atas atau bawah? Saya akan tanya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya akan melakukan sebuah permainan dalam bentuk halusinasi. Saya bikin visualisasi. Saya buat suara yang di sebelah kiri, saya pindahkan ke sebelah kanan. Ketika saya pindahkan ke sebelah kanan, apakah suaranya ikut pindah apa enggak? Kalau suaranya bisa pindah, maka bisa kita edit suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dipindah, suaranya, volumenya berapa kita tanya. Misal volumenya 8. Coba kita kecilkan. Misalkan, kamu goblok. Misalkan ya, suaranya dipelani. Jadi, kamu goblok. Kamu goblok. Suara kelan. Kalau kencang, kamu goblok. Kamu goblok. Dan bisa dimainkan. Kalau bisa dimainkan, berarti Anda bisa memanipulasi suaranya. Yang berikutnya, apa yang Anda bisa lakukan? Anda mainkan kecepatan suaranya. Misalkan contoh, kita pelanin suaranya. Kamu goblok. Itu contoh ya, kalau dipelanin. Kalau dicepetin, kamu goblok, kamu goblok, kamu goblok. Dan itu suara bisa kita mainkan. Ya, kalau bisa dilakukan itu, apalagi Anda bisa lakukan. Bahkan kalau perlu, Anda ganti suaranya dengan Donald Bebek atau siapapun suara yang Anda suka yang dibuat lucu. Misalkan kamu goblok, tapi kamu goblok. Dan akhirnya mungkin orangnya akan gigil-gigil ketawa, dan maka program kepalanya akan berubah. Nah, cara teknik yang sederhana ini di teknik NLP, ini bisa kita pakai memodifikasi gambaran di kepala. Nah, menariknya, kalau Anda bisa mengecilkan suara tersebut, Anda bisa membesarkan suara yang Anda inginkan. Misalkan, ada suara mengatakan, Anda pintar. Suaranya Anda buat. Jadi, Anda pintar, Anda pintar. Jadi suaranya bisa Anda mainkan. Semua permainannya hanya merupakan sound system. Mungkin buat Anda yang nonton, mungkin rasa, kok ini kayak magic ya? Kok ini kayak hipnosis ya? Yes, ini hanya memang Anda bisa belajar ini kalau Anda sudah masuk kelas NLP, baru Anda bisa paham bagaimana cara melakukannya. Dan coba nanti silakan Anda praktekkan teknik ini, dan nanti Anda sharing kepada kita. Sharing di bawah komen ya.
Jadi nanti kalau misalnya suatu saat Anda ditolak customer atau dimarahin, Anda bisa main-mainkan suaranya. Maka nanti akan lihat hasilnya akan seperti apa. Itu aja mungkin yang saya sharing hari ini. Semoga teknik ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan karir Anda. Ketika Anda belajar NLP, pastikan belajar NLP dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat. Ketika dengan teknik yang pas dan tepat, maka menghasilkan hasil yang pas dan tepat. Saya Coach Antoni Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.